Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Ada pengkritik King Demul ya, sekarang kita bilangnya itu. Ini benar-benar Deddy Mulyadi itu sudah dirajakan, kalau tidak didewakan ya oleh para pengikutnya. Dan ini wajar memang, karena saya kira ini strategi politiknya Deddy Mulyadi itu belum pernah dipakai. Ini mirip seperti Obama lah ya. Kalau misalkan misalkan dengan Jokowi, pada nggak mau tuh kan siapa pendukungnya Demul itu, kita ibaratkan lah itu dengan Obama tatkala dia itu menjadi presiden Amerika. Itu lagi rame-ramenya Facebook, kemudian orang masih belum tahu algoritma itu seperti apa, kemudian masih belum tahu sesignifikan apa media sosial di dalam politik, dan terjunlah Barack Obama ke sana dan ternyata menang 2 periode. Nah, Donald Trump dia itu memiliki platform media sosialnya sendiri, itu diketahui ya, nggak ada sensor sama sekali itu di platformnya Donald Trump, dan itu pun menang juga. Entah korelasinya, hubungannya kalau itu signifikan atau tidak, mungkin karena kejenuhan presiden sebelumnya Joe Biden, akhirnya ya mau siapapun yang disandingkan Republik menang begitu. Nah, KDM ini sekarang kan unik ya. Jadi saya itu melihat Deddy Mulyadi ini sering offside di dalam berbicara, terutama dalam hal agama, dan itu yang sebetulnya menjadi concern saya begitu ya. Kalau nggak ada urusannya sama agama, tidak ada masalah kalau untuk saya itu. Deddy Mulyadi mau ngapain kan urusan dia begitu, dia sendiri yang bertanggung jawab. Nah, cuman beberapa hari kemarin itu kan ada berseliweran lah begitu ya, thumbnail saya itu ditangkap polisi. Mukanya itu dipindahkan ke orang yang pakai baju oranye, dan itu memang sedikit banyak itu mengganggu, meskipun bukan kepada saya tetapi kepada orang-orang yang melihat lah begitu, dari murid-murid saya itu mungkin sedikit banyak ada yang terganggu, sampai ya saya lihat ternyata nggak ada isinya juga begitu. Itu orang-orang cuman mengintimidasi, yang sebetulnya bukan intimidasi juga kalau saya lihat, ya itu cuman konten saja. Dan ini pun terjadi juga, nih ada satu perempuan namanya siapa, Teh Neni kalau tidak salah itu ya. Saya mencoba untuk mencari video aslinya, cuman nggak ketemu, sampai lihat Instagramnya juga nggak ada. Cuman ada videonya yang lumayan lah, ini full mungkin ya, yang direaksi sama satu channel YouTube yang reaksinya juga lucu, dan video ini sudah di-mention juga oleh KDM sendiri, sudah dijawab. Karena pada intinya mungkin dalam video ini yang bersangkutan ini, Teh Neni ini mengatakan, entah secara langsung atau tidak, bahwa Deddy Mulyadi itu, atau lah ya katakanlah politikus, ada yang membayar buzzer gitu. Nah, ini secara spesifik kemana atau kepada siapa nggak tahu, cuman oleh siapa itu, The Mul's Army begitu. Ini disangkakan kepada Deddy Mulyadi, sehingga menjadi bahan konten, dan ya lumayan ramai juga, lumayan viral juga, dan ujung-ujungnya kriminalisasi begitu. Bukan dari KDM-nya, yang mana ini menunjukkan kebodohan ya, para pendukungnya Deddy Mulyadi lah dalam hal inilah, dalam hal dunia per-YouTuban ya. Saya tidak mengatakan seluruhnya. Beberapa jamaah saya juga ngefans banget tuh sama KDM. Buat saya nggak ada urusan begitu ya, karena urusannya memang di dalam hal agama, dan itu saya tekankan. Nah, cuman ini berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi ya. Sebelum kita masuk ke video, jadi
demokrasi itu adalah sistem yang paling mewakili keadilan dan sistem yang paling baik untuk mencapai keadilan. Tetapi prasyaratnya itu banyak sekali, dalam pengertian bahwa untuk sampai kepada demokrasi yang ideal itu membutuhkan banyak sekali prasyarat. Misalkan orang-orang yang memang ingin terjun ke dalam dunia politik, mereka itu harus disiapkan sedari lahir. Jadi tidak boleh terbiasa dengan kemewahan. Kemudian mereka itu harus mengetahui katakanlah problematika yang ada di kelompok masyarakat. Kemudian harus ada katakanlah penjaga keamanan begitu. Kalau di kita itu ada TNI dan Polri yang mereka itu tidak boleh memiliki hak politik sama sekali. Kemudian orang-orang yang memiliki hak pilih itu harus orang-orang yang berpendidikan. Nah, sehingga setiap orang itu memiliki suara yang sama untuk menentukan siapa pilihan mereka dengan kualitas yang baik, karena mereka sedari awal sudah disiapkan dengan pendidikan yang baik untuk demokrasi. Nah, prasyarat ini tidak ada di Indonesia begitu. Jangankan di Indonesia, kalau sekarang itu hampir di seluruh negara yang demokrasi, prasyarat itu tidak terjadi. Yang mana akhirnya demokrasi ini hanya sebagai label, di belakangnya itu ada oligarki. Kenapa demikian? Karena suara mayoritas terbanyak ini bukan suara orang-orang yang berpendidikan, yang mana mereka itu akhirnya bisa digiring dengan penggiringan opini, atau misalkan yang terkenal dengan serangan fajar dan lain sebagainya, yang mana itu sudah menjadi rahasia umum ya, tabu untuk dibicarakan, tapi itulah memang yang terjadi, sampai terjadi kontrak-kontrak politik yang hubungannya itu dengan ekonomi begitu ya. Dan itu dianggap lumrah di dalam perpolitikan modern. Nah, kasusnya Deddy Mulyadi ini menarik ya, karena kalau misalkan nanti dikatakan oleh yang bersangkutan ini, oleh Teh Neni ini, bahwa Deddy Mulyadi itu membayar buzzer, saya rasa tidak demikian begitu. Jadi dia itu lebih maju daripada itulah ya, Deddy Mulyadinya itu. Dia lebih maju daripada itu. Jadi kalau bayar buzzer mungkin itu dilakukan oleh beberapa politikus sebelumnya ya, bukan Deddy Mulyadi. Jadi Deddy Mulyadi itu dia mencoba untuk katakanlah membangun buzzer-buzzer secara organik begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang diorganisir oleh yang bersangkutan, oleh Deddy Mulyadi, kemudian satu-satunya dibayar, kemudian nanti dikasih tema harus begini dan begitu. Itu saya rasa tidak, dan saya jamin tidak, bukan hanya saya rasa, saya jamin tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu udah basi begitu. Itu sudah tidak sudah tidak relevan untuk perpolitikan sekarang, apalagi untuk 4 tahun yang akan datang. Yang saya lihat ya, dan ini pun entah mungkin Deddy Mulyadi ini nggak sadar, mungkin sadarnya itu baru makin kesini makin sadar begitu. Dan di dalam video yang ini, karena tadi saya bilang bahwa videonya Teh Neni ini sudah direaksi sendiri oleh yang bersangkutan, oleh KDM itu sadar betul bahwa ini adalah advantage yang bersangkutan miliki. Itu sadar betul, ada nanti. Kalau misalkan ada waktu insya Allah ya. Cuman mungkin tidak akan di dalam video ini, karena ini akan menjadi panjang sekali videonya kalau sampai kita mereaksi apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi mengenai pembicaraan perempuan ini begitu. Nah, ini terbangun secara organik. Kenapa? Karena secara algoritma orang-orang yang mendukung Deddy Mulyadi itu viewsnya banyak. Kenapa bisa banyak? Karena engagement dari Deddy Mulyadi sendiri itu sudah bagus begitu di dalam media sosial. Pada akhirnya dia ini memiliki kampanye tanpa akhir begitu. Jadi setiap hari sudah. Ini sudah bukan curi start lagi ya. Ini sudah sudah kampanye setiap hari begitu. Meskipun itu tidak dinamai kampanye, kita katakanlah itu menaikkan elektabilitas. Nah, memang secara payung hukum ini tidak melanggar hukum sama sekali. Apa yang melanggar? Tidak ada. Kalau dulu itu ya artis-artis itu mereka tatkala masuk ke dunia politik itu mereka biasanya langsung vakum dari dunia pertelevisian. Dari dunia media itu mereka langsung vakum biasanya. Kenapa? Karena itu kan membutuhkan kontrak, kemudian ada job di situ, ada bayaran di situ.
Sekarang kan YouTube tidak begitu. Jadi Deddy Mulyadi itu tinggal keluar rumah, kemudian standby kamera, apapun yang terjadi di situ itu kemudian di kamerakan. Kalau kita husnuzon bahwa itu tidak scripted begitu ya, tidak ada skripnya atau tidak ada tim kreatif di belakangnya, itu terjadi begitu saja. Kemudian ditampilkan ke masyarakat yang mana kontennya itu unik. Uniqueness itu banyak sekali ya. Satu, misalkan dari pembawaan Deddy Mulyadi sendiri itu sudah unik. Kemudian dari materi yang dia bawakan, ya siapa lagi yang bisa coba, orang-orang sekarang misalkan tatkala ada bencana misalkan begitu ya. Kemudian terus langsung datang ke tempat bencana itu pada malam hari itu juga. Siapa yang bisa? Karena biasanya orang-orang itu kan mendapatkan kabarnya saja besok harinya begitu. Ini malamnya itu langsung mendapatkan kabar. Dari segi ini sebagai pemimpin bagus begitu ya. Cuman ini kan menjadi advantage, dia menjadi keuntungan yang dimiliki oleh seorang gubernur yang tidak dimiliki oleh selainnya. Yang mana pada akhirnya ini adalah katakanlah ya kelebihan atau keunggulan yang dimiliki hanya oleh Deddy Mulyadi yang mana selain Deddy Mulyadi ini sudah tidak bisa menduplikasi itu. Karena kalau menduplikasi itu bakal kelihatan kan begitu. Niru gaya orang. Lah seorang pemimpin kok di dalam gaya pencitraan dirinya itu niru orang itu udah jelek begitu. Nah, sampai kemarin ada juga kasusnya kejadiannya Pak Anies Baswedan yang mana beliau itu ingin menunjukkan super tim bukan Superman begitu, dan itu pun langsung diambil tuh proyeknya sama Pemprov begitu ya mungkin, atau Pemkab, saya tidak terlalu tahu, cuman itu langsung diambil oleh pemerintah. Ini menarik sebetulnya. Jadi ini belum masuk ke dalam ranah kampanye, belum masuk ke dalam tahun politik, tetapi suasana politik itu sangat terasa sekali. Dan itu bisa kita bahas nanti masing-masing. Saya mau memberikan insight dulu sebentar ya. Ada seorang filosof, dia itu alirannya itu sosiologi, bukan alirannya, yang dia tekun itu di dalam bidang sosiologi. Madhabnya itu madhab Frankfurt, namanya itu Habermas. Karena karena demokrasi ini dia semakin jauh dari kata ideal, maka Habermas itu dia mengajukan sebuah penyeimbang bagi kekuatan politik yang sudah tidak seimbang ini dengan katakanlah wadah yang dinamai dengan public sphere, yang mana sampai kepada kita sekarang itu menjadi media begitu. Jadi public sphere ini dia harus menjadi ruang yang bebas bagi orang-orang yang ikut serta di dalam sistem demokrasi ini untuk menumpahkan pikirannya mengenai pemerintahan. Dan ini harus steril dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sendiri dia sudah punya power begitu. Pemerintah itu sudah punya power. Nah, kalau pemerintah itu powernya absolut, maka dia tend to corrupt. Dia pasti akan korupsi. Kalau dia powernya itu sudah absolut begitu. Dan ini secara adat ya, bukan secara akli. Nah, tatkala dia itu punya potensi untuk korup dan ada potensi untuk menjadi kekuatan absolut, maka dibutuhkanlah kontrol dari sesuatu yang di luar sistem. Karena memang kan yang dipakai di kita misalkan yang trias politika ini, yang yudikatif, eksekutif sama legislatif, itu dengan lobby-lobby tertentu itu bisa dikuasai oleh segelintir orang. Maka keluarlah satu solusi yang dinamai public sphere, yang mana itu menjadi media pada saat kita sekarang ini. Nah, dan kita sudah melihat di dalam sejarah bagaimana sangat signifikan pengaruh media itu di dalam perpolitikan. Kalau sekarang kan apalagi begitu ya, di dalam kasus, bukan hanya di dalam perpolitikan, sekarang di dalam kasus-kasus pidana pun yang aneh itu aneh tapi nyata di kita itu. Deliknya delik murni, tetapi kalau nggak viral, no justice. Ini kan lucu begitu. Ini begitu besarnya memang public sphere ini. Jadi secara filosofis apa yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas itu efektif begitu. Apa yang ditawarkan oleh yang bersangkutan ini efektif. Sampai datanglah Deddy Mulyadi.
Ini menariknya. Jadi platform YouTube, lihat ya, platform YouTube itu memungkinkan setiap orang untuk berbicara, dan semua orang yang berbicara itu bisa mendapatkan bayaran. Yang mana di situ ada yang namanya algoritma, yang mana algoritma itu sangat kuat sekali dengan engagement. Kalau misalkan sekarang yang ramai itu kan kayak Tung Sahur tuh, kemudian anomali. Ini kan sebentar lagi sudah mau habis tuh masanya. Ya karena memang ada masanya. Tung Sahur itu kan kemarin waktu Ramadan tuh. Terus kemudian sampai Syawal, sampai sekarang kan Muharram begitu. Itu udah mau habis. Yang mana engagementnya itu orang sudah mulai jenuh, orang sudah mulai bosan, akhirnya dikurangi. Nah, semakin banyak orang masuk ke niche itu, maka peluang dia mendapatkan views lebih besar. Meskipun memang dia dagingnya banyak yang ngambil begitu, saingannya banyak. Jelas dia niche-nya besar, saingannya banyak. Tetapi sekali dia itu berhasil, dan pasti ada yang berhasil, itu views-nya pasti banyak. Dan inilah yang dilaksanakan oleh konten kreator yang menjadikan Deddy Mulyadi ini menjadi niche tersendiri. Sekarang itu ada niche Deddy Mulyadi. Kita YouTubers itu kan masuk ke ke grup YouTubers Indonesia ya. Itu kalau misalkan ada orang yang katakanlah meminta saran begitu ya, meminta saran mengenai channelnya, kemudian channelnya itu tentang Deddy Mulyadi, itu langsung itu niche Demul, niche Deddy Mulyadi. Ini unik, belum pernah terjadi. Nah, apa dampak positifnya? Dampak positifnya, semua orang bisa melaksanakan hal yang sama. Itu dampak positifnya. Jadi pada akhirnya memang biaya katakanlah kampanye ya, biaya kampanye itu akan semakin terjangkau. Jadi biaya politik bisa semakin berkurang sebetulnya. Yang mana untuk menjadi calon di dalam partai politik itu kan dibutuhkan, setidaknya dia membutuhkan yang namanya elektabilitas ya, dan elektabilitas itu kan dibangun dari popularitas. Salah satu jadi antaranya, pasti bukan salah satunya, satu-satunya itu pasti popularitas. Nanti popularitasnya bagaimana itu urusan lain begitu. Dibangun dengan popularitas, dan popularitas ini kalau dulu kan pakai pakai spanduk, kemudian cetak kaos dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah beralih tuh. Itu sudah tidak bisa. Dulu itu orang harus kalau mau masuk ke media sosial, media massa, dia harus bayar satu slot iklan itu kan sampai ratusan juta. Mungkin ya yang saya tahu itu ratusan atau puluhan atau ratusan juta lah itu untuk satu slot iklan. Yang mana ini kan pernah juga terjadi permasalahan pada Perindo tuh, yang punya Partai Perindo. Itu kan iklan terus begitu kan. Itu sempat protes tuh DPR tuh. Kalau tidak salah itu sempat protes lah. Kok ini secara filosofis ya, yang mana ini harusnya public sphere, ini adalah urusan publik, frekuensi milik publik lah, kok dikooptasi oleh salah satu partai politik. Itu kan pernah terjadi seperti itu. Nah sekarang memang ini unik, tadi saya bilang ini unik. Deddy Mulyadi itu tatkala dia muncul, saya tidak tahu persis berapa subscribernya sekarang, mungkin belasan juta ya, atau mungkin puluhan juta, tuh saya nggak tahu. Cuman kalau di dalam viewsnya sudah salah satu views yang terbanyak. Kemudian videonya Deddy Mulyadi tahu betul ini tidak boleh di copyrightkan supaya orang-orang itu bisa ngambil secara bebas begitu. Kemudian yang mengambil secara bebas itu mengomentari. Jadilah terbangun ekosistem niche Deddy Mulyadi begitu. Ini terjadi ekosistem demikian. Nah, niche Deddy Mulyadi ini pada akhirnya memberikan banyak sekali keuntungan secara materi bagi konten kreator yang memuji Deddy Mulyadi. Nah, sampai ini bahayanya, sampai orang-orang yang mengkritik Demul Deddy Mulyadi, yang mana Deddy Mulyadi itu manusia, pasti ada salahnya. Kalau saya pasti melihat salahnya itu dari hal agama, yang lain saya nggak urusan begitu ya. Dalam hal agama itu kalau nggak dikatakan salah semua begitu ya. Sampai saat ini. Cuman kalau lihat sholatnya sah itu. Saya lihat secara zohir. Bukan qobul ya, sah. Itu kalau sah itu bisa dilihat secara zohir. Orang-orang yang mencoba mengkritik, yang mana ini seharusnya adalah wilayah publik, tadi saya katakan demikian, menjadi wilayah publik, tidak boleh ada intervensi politik di situ. Dia harus netral. Akhirnya dirusak oleh para pelaku public sphere sendiri.
katakanlah dirusak oleh para pelaku media sendiri. Jadi siapa yang membatasi orang-orang untuk berbicara pada akhirnya, misalkan di YouTube, yang membatasi orang-orang untuk berbicara di YouTube akhirnya konten kreator sendiri. Siapa itu? Yaitu pendukungnya si Deddy Mulyadi. Tatkala misalkan kita ini mengkritik kayak kemarin, itu kan sudah ngaconya luar biasa. Kalau misalkan rumah sakit begitu ya, dari Al Ihsan menjadi welas asih, itu jadi Rohman Rohim, itu jauh sekali secara keilmuan. Kemudian kita berbicara tentang hal itu, langsung ditempelin tuh ya, tangkap begitu. Deddy Mulyadi akan mempidanakan, adalah seperti itulah, ada headline yang mana Deddy Mulyadi sendiri diam aja sebetulnya. Ya, dia sendiri tidak bereaksi sebetulnya. Ya, dan ini kan memang adalah wadah untuk berekspresi yang mana sedikit banyaknya nanti seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, Nenih ini ya, ini adalah ruang untuk mengungkapkan pikiran. Dan harus kita sadari bahwa yang namanya negara kemudian politik itu asalnya dari konsep filsafat, itu adalah konsep berpikir. Sampai jadi proses seperti ini adalah konsep berpikir. Nah, proses berpikir ini akhirnya hilang begitu. Ini sudah hilang dari politik praktis ya. Idealisme sudah hilang, kemudian intelektualitas sudah hilang. Yang mana kayak ini nih, kayak mungkin kita tidak akan bisa sampai mereaksi videonya ya. Saya sudah terlalu banyak bicara ini. Kayak orang-orang yang mendukung Deddy Mulyadi, mereka itu tidak memiliki landasan berpikir apapun itu. Tatkala misalkan mereka memuji Deddy Mulyadi, atau misalkan tatkala mereka itu menghujat orang-orang yang menghujat Deddy Mulyadi, itu tanpa landasan berpikir sama sekali, aslan. Tidak ada landasan berpikirnya. Tiba-tiba mengatakan orang ini akan dijemput begitu. Ini saya akan buka saja ya, jangan ini nanti videonya bisa dilihat sendiri. Kita tidak usah melihat videonya dulu. Mungkin insya Allah besok lusa kalau ada kesempatan kita akan reaksi. Kita lihat komentar-komentarnya saja. Ini kan channelnya channel apa nih? Channel lagi populer. Ini kayaknya Otodub ya. Jadi you're there. This girl accused KDM. Jadi perempuan ini menuduh KDM membayar buzzer memakai APBD, yang mana sudah saya katakan tadi tidak seperti itu ya, dan itu kita bisa pastikan tidak seperti itu. Ini tiba-tiba di bawah ada setuju pidanakan saja. Memang dari kemarin-kemarin saya perhatikan ini perempuan ngomongnya kemana-mana tentang KDM. Si Neni, Neni kan namanya. Si Neni mah kudu dilaporkan, udah fitnah Kang Deddy. Apabila tidak terbukti itu fitnah, bisa terjerat hukum. Terus ini laporkan dan penjarakan. Terus si Ece berani benar KDM bayar buzzer dengan uang APBD harus dipolisikan karena ini mencemarkan nama baik KDM. Nih ya, yang bisa melaporkan kalaupun mau itu Deddy Mulyadi sendiri, dan Deddy Mulyadi sendiri itu tidak bereaksi tapi tidak sampai membawa-bawa ini kepada ranah hukum. Deddy Mulyadi itu tidak sebego itu untuk memenjarakan seseorang secara karena perkataan yang remeh temeh, itu akan menjatuhkan karir politiknya yang baru berkembang begitu. Nggak bakalan seperti itu. Jadi saya memiliki beberapa saran saja dulu ya. Saran saya kepada para anggota DPR yang seharusnya Deddy Mulyadi ini mulai sekarang itu agak humble ya. Kenapa? Karena saya lihat ini lawan politiknya diam semua. Tidak ada yang berbicara. Ini adalah anomali. Ini anomali. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian di belakang itu mereka ini pasti sedang membuat strategi. Dan bisa jadi ini nanti dijerat dengan beberapa pasal yang sudah ada, atau di DPR atau di DPRD itu mengajukan rancangan hukum baru. Begitu. Untuk katakanlah pejabat publik tatkala dia itu meningkatkan elektabilitasnya dengan bentuk apapun di luar pekerjaannya sebagai pejabat publik begitu. Ini mungkin sedang digarap, dan saran saya ini harusnya digarap begitu. Ya kenapa? Supaya tidak seperti ini.
Ini membunuh public sphere begitu. Ini akhirnya mematikan media sendiri, yang mana orang-orang yang seharusnya bebas berkata-kata di dalam media, ada media yang sangat bagus untuk menumpahkan pikiran di situ, ini malah menjadi wilayah pembunuhan demokrasi itu sendiri. Jadi saran saya bagi para pemangku kebijakan untuk mulai meregulasi hal ini. Karena jika tidak, ini akan berbahaya begitu ya. Ini akan berbahaya. Nah, itu saran untuk para politikus ya. Nah, saran saya untuk KDM lovers apapun itu ya, kalian itu mau cari uang ya terserah kalian kan, bebas begitu. Dan saya pun kalau cuman mau cari uang, kita kan tahu lah berapa bayaran YouTube itu, tahu kita. Dan kalau misalkan di situ ada viewsnya berapa sekian kita tahu. Dan channel pembela KDM itu viewsnya besar. Kalau saya mau itu saya masuk ke situ muji-muji KDM, selesai begitu ya. Atau misalkan saya suruh orang buat muji-muji KDM, dapat duit kan, kita bikin kontrak dan lain sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Sekali lagi. Jadi mulailah memikirkan nilai begitu ya. Mulailah memikirkan nilai. Setidaknya di dalam omongan kalian itu tancapkanlah nilai. Karena Deddy Mulyadi itu mengatakan di dalam video untuk mengcounter perkataan Teh Neni ini tadi, Teh Neni apa Nina tadi itu, Masya Allah saya tuh cepat lupa kalau nama orang itu ya. Itu mengatakan bahwa orang-orang yang mendukung KDM itu orang-orang yang tidak mencaci begitu ya, orang-orang yang tidak mengintimidasi, adalah orang-orang yang menginginkan perbaikan. Kalau menginginkan perbaikan, coba dilihat dari segi yang baik begitu. Jangan seperti ini. Ini kasihan nanti orangnya, apalagi perempuan. Pasti ada sedikit banyaknya begitu ya, ada tekanan terhadap mentalnya, dan ini barbar luar biasa, dan seharusnya minimalnya ada regulasi begitu. Kalaupun tidak mau ada regulasi, orang-orang yang ada di dalamnya seharusnya begitu ya ikut nilai-nilainya KDM kalau mau, supaya memang menjadi wakil, nggak malu-maluin begitu. Kalau kayak gini malu-maluin ya, itu pun buat orang yang memang punya malu. Demikianlah ya, ini jadi kita nggak jadi dibuka videonya karena saya terlalu banyak ngomong. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.